Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 4 September 2022, kita masuki hari Minggu biasa yang ke-23 dan tepat juga pada hari ini kita memasuki hari Minggu Kitab Suci Nasional. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Tuhan Yesus menyampaikan salah satu syarat agar bisa disebut sebagai muridnya, yakni kita diminta tadi dalam ayat yang ke-26, kita diminta untuk membenci orang-orang terdekat kita, membenci ayah, ibu, istri, suami, anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana bisa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk membenci? Bukankah Yesus meminta kita untuk saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita? Membenci dalam artian ini artinya tidak mencintai orang tua, anggota keluarga, bahkan nyawa kita sekalipun lebih daripada mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengamalkan dan mendagingkan perintahnya itu menjadi yang utama dan harus dilakukan lebih daripada mengasihi keluarga. Kata membenci itu akan lebih mudah dipahami dengan melihat dan membandingkan dalam perikop yang lain, terutama dalam Injil Matius bab 10 ayat 37 dikatakan demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sehingga Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan seperti mengasihi sesama, karena kalau mengasihi Tuhan, mengasihi Allah seperti mengasihi sesama manusia, berarti cinta itu ada batasnya dan selalu bersyarat. Sebab kita tahu bahwa cinta kemanusiaan kita, cinta manusiawi kita itu seringkali sifatnya terbatas dan selalu bersyarat. Akan tetapi Tuhan pernah memerintahkan kepada kita, kepada para murid-Nya,
di mana kita diminta untuk saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi mereka, para murid-Nya. Kita mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kita mengasihi saudara-saudari kita, anggota keluarga kita, sesama kita, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, kalau kita mengasihi Tuhan, maka tentunya kita akan mengasihi sesama, karena sesama kita juga mereka adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan secara otomatis juga turut mengasihi mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Karena tidaklah mungkin terjadi mengasihi Tuhan, lalu membenci bahkan membinasakan sesama kita, orang-orang terdekat kita, bahkan tidak mencintai orang-orang terdekat kita. Bahkan kasih kepada sesama, terutama orang-orang terdekat kita, anggota keluarga, sahabat kenalan kita, menjadi sempurna dan dimurnikan karena melihat dan mewujudkannya dalam sudut pandang kasih Tuhan yang nyata untuk kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kerahiman-Mu lebih agung mengatasi kerapuhan dan kekurangan kami. Mampukanlah kami menjadi sesama saudara bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam satu peziarahan menuju keselamatan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.